Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel di mana ada misteri. Kali ini kami akan mengangkat kisah horor yang diceritakan oleh Bapak Fajar di daerah Tangerang. Beliau bercerita, kemiskinan seolah enggan pergi dari kehidupanku. Sejak lahir hingga berumah tangga, bahkan sampai lahir ketiga anakku yang masing-masing berusia 15, 13, dan 4 tahun, kehidupan kami tak pernah berubah. Bahkan kian hari kian terpuruk. Sebagai kepala rumah tangga, aku memang tak punya pekerjaan tetap. Kami tinggal di rumah berbilik bambu di pinggiran kota Tangerang, dengan orang tua dan 3 keluarga yang lainnya. Dapat dibayangkan betapa sumpeknya manakala tiap hari, sejak matahari terbit hingga larut malam, percekcokan pun demi percekcokan selalu terjadi. Dan di tengah-tengah kegalauan hidup, tiba-tiba salah seorang sahabatku yang bernama Tono, yang puluhan tahun tak pernah lagi kulihat batang hidungnya, tiba-tiba datang bertandang ke rumah. Ia benar-benar berubah. Ia menjadi pria perlente. Tanpa malu-malu, dengan harapan Tono, mungkin dia dapat memberikan jalan keluar bagiku. Dan aku pun menceritakan segala penderitaan hidup yang kualami. Jar, miskin memang membuat kita menjadi rendah diri. Kita menjadi bodoh. Tapi kita tak bisa merubah asalkan mau menerima segala resikonya, ucap Tono kepadaku. Maksudmu gimana? Tanyaku. Tono pun terdiam. Ia tak langsung menjawab. Setelah kudesak, akhirnya ia mau menerangkan bahwa dirinya telah menempuh jalan sesat untuk mendapatkan kekayaan. Bahkan, kemudian aku diajaknya untuk bersekutu dengan iblis. Haruskah aku ikut terjerumus? Pikirku dalam hati. Perang yang paling besar langsung saja terjadi. Perang terhadap hawa nafsu, dan di satu sisi, karena menyatukan Allah, maka dosaku bakal tak terampunkan. Sementara di sisi yang lain, aku dituntut harus bertanggung jawab kepada kehidupan seluruh keluargaku. Iblis mulai merajaiku. Aku langsung menyetujui saran Tono. Tekadku sudah bulat, Ton. Aku sudah bosan hidup miskin. Kalau bisa, secepatnya antarkan aku ke sana, kata aku tak sabar. Dan Tono terlihat hanya tersenyum. Pada hari yang telah ditentukan, kami berangkat menuju ke suatu daerah yang terletak di kaki Gunung Ciremai, yang mana termasuk Kabupaten Kuningan. Setibanya di tempat yang dituju, Tono pun langsung menemui Abah Suta. Rumah si Abah ini kecil dan terpencil, namun terlihat sangat asri. Kepada Abah Suta, akhirnya kuceritakan kemiskinan yang selama ini telah membelengguku. Apakah sudah dipikirkan resikonya, Kang? Ingat, jalan yang bakal kau tempuh adalah jalan hitam. Aku tak mau jika di kemudian hari engkau menyalahkan orang lain. Aku sudah siap, Abah. Aku siap menanggung segala resikonya, kataku kepada Abah Suta. Dan di bulan Februari tahun 2000, tepat pukul 11 malam, prosesi pertama langsung dilakukan di dalam kamar khusus.
Di dalam pelaksanaannya nanti, engkau jangan sekali-sekali menyebut asma Allah atau istighfar, pesan Abah Suta kepadaku. Dan aku pun hanya bisa mengangguk. Tatkala hendak masuk, sambil membawa kemenyan hitam dan putih, kembali Abah Suta mengingatkan istrinya dan Tono. Jangan sekali-sekali masuk, jika ada yang nekat pasti akan mati, ujar Abah Suta dengan penuh wibawa. Di dalam kamar yang berukuran lumayan besar, kedua jenis kemenyan itu langsung dibakar oleh Abah Suta. Sementara kemenyan terbakar, Abah Suta memegangi tangan kiriku di atas asap kemenyan sambil membaca mantra-mantra bahasa Jawa kuno yang juga bercampur dengan bahasa Sunda Buhun. Seiring dengan membumbungnya asap kemenyan serta bau harum bunga yang mana baunya sangat menyengat hidung. Perlahan-lahan kesadaranku mulai hilang. Rohku terasa dibawa ke sebuah istana yang demikian megah. Dindingnya terbuat dari emas. Sementara intan dan berlian berserakan seolah kerikil di jalan raya. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba di hadapanku telah berdiri seorang putri yang kecantikannya sulit untuk dituliskan dengan kata-kata. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, bak dada celanya, ia benar-benar sosok yang sempurna. Dalam keterpanaanku, wanita cantik itu berkata, "Hai manusia, jika engkau mengharapkan pesugihan, maka engkau harus menuruti apa yang menjadi kehendak rajaku. Jika engkau sanggup dan bersedia mematuhinya, maka engkau akan kaya raya. Dan untuk dapat bertemu dengan rajaku, engkau harus bersemedi di tempat yang telah ditentukan oleh sang juru kunci. Dan jangan lupa membawa sesaji untuk seluruh bangsa kami yang ada di istana ini." Dengan tubuh gemetaran, aku memperlihatkan untuk menjawab dan sekaligus bertanya, "Aku sanggup. Dan siapakah engkau, wahai putri?" "Aku adalah dayang di istana ini," jawabnya sambil berjalan pergi. Seiring dengan hilangnya sosok perempuan cantik itu, kesadaranku pun mulai pulih. Tak lama kemudian, terdengar suara Abah Suta. "Cucilah mukamu dengan air kembang itu. Prosesi ritual yang pertama telah engkau laksanakan dengan baik. Itulah awal dari perjanjian gaib. Sekarang istirahatlah dengan baik. Besok, sambil membawa sesaji yang diperlukan, aku akan mengantarkanmu ke hutan di kaki Gunung Cermai. Dan jangan lupa, sejak pagi engkau harus melakukan puasa ngebleng. Puasa ngebleng di sini adalah puasa tanpa makan dan minum seharian. Dan setelah bertemu dengan rajanya, barulah engkau boleh makan dan sesaji yang tersisa," imbuh Abah Suta. Keesokan harinya, kami berangkat menuju hutan yang terletak di kaki Gunung Ceremai. Jarak tempuh kami kali ini lumayan jauh, sekitar 7 km. Setibanya di hutan, Abah langsung menunjuk sebuah batu besar yang biasa dipakai sebagai tempat untuk sesaji. Tepat di bawah sebatang pohon kauwung. "Selama 5 hari 5 malam, engkau harus bersemedi di sini. Dan agar tak kedinginan akan kubuatkan ranggon," ujar Abah Suta kepadaku. Tak lama kemudian, ranggon yang sederhana itu usai sudah. Dan bersama dengan Tono, Abah dan istrinya mohon diri untuk kembali ke rumah. "Godaan yang berat pasti akan engkau temui.
Bertahanlah, dan semoga apa yang engkau cita-citakan berhasil, kata sang abah kepadaku. Dan aku akan langsung pulang ke Tangerang, sambung Tono kepadaku. Aku mengangguk sambil menitipkan pesan untuk istri dan anak-anakku di rumah. Aku semedi dalam posisi tubuh terlentang. Malam pertama, dalam udara dingin yang menusuk tulang, aku tak mendapatkan gangguan apa-apa. Dan manakala aku semedi dalam posisi tubuh terlentang, udara dingin yang menusuk tulang, aku tak mendapatkan gangguan yang tidak berarti apa-apa. Dan manakala malam kedua dan ketiga, godaan yang menakutkan sekaligus meruntuhkan iman kutemui. Manakala malam kedua dan ketiga, godaan yang menakutkan sekaligus meruntuhkan iman kutemui. 2 malam berturut-turut, aku melihat hantu tanpa kepala. Binatang buas, tawa kuntilanak yang berkepanjangan, dan bahkan hantu wanita dalam keadaan bugil yang menari-nari di depanku. Pada malam yang keempat, angin mendesir menyapu seluruh tubuhku. Harum berbagai macam aroma bunga langsung menusuk hidung, hingga membuat kesadaranku hilang. Tiba-tiba, aku sudah berada di dalam istana tempat aku mengadakan perjanjian gaib. Dayang yang cantik jelita itu segera menjemput dan sekaligus membawaku ke dalam ruangan besar, mewah, untuk bertemu dengan rajanya. Ternyata perwujudan sang raja yang mempunyai tinggi tubuh sekitar 2,5 meter itu benar-benar sangat mengerikan. Wajahnya amat menakutkan. Matanya yang merah menyala menatapku tajam. Sementara dari pinggir mulutnya yang bertaring selalu menetes darah segar, dan kepalanya pun bertanduk. Pertanyaan yang menggelagar pun keluar dari mulutnya. "Hai bangsa manusia, apa yang kau inginkan dariku?" Aku pun menjawab, "Aku miskin, aku ingin kaya seperti yang lain." "Baik, akan kupenuhi, asalkan engkau menuruti segala keinginanku." Tak ada tawar-menawar sesuai dengan ikrar yang telah kau ucapkan kemarin. "Sekarang lihatlah ke sana," kata iblis itu seraya menunjukkan ke arah sebelah kanannya. Mataku pun terbelalak. Betapa tidak, di situ tertumpuk dengan rapuh 4 karung besar yang masing-masing berisi pecahan uang 100.000 rupiah. "Engkau telah berhasil. Aku akan meminta sesuatu kepadamu. Jika engkau mampu memenuhinya, uang itu akan kukirim langsung ke kamar juru kunci agar engkau dapat segera menggunakannya. Dan tiap 3 tahun sekali, engkau harus menyerahkan nyawa manusia yang berjenis kelamin perempuan. Semakin banyak yang kau berikan, akan semakin banyak harta yang kau dapat. Inilah cara jual beli kami," tambah sang raja iblis. "Untuk tumbal 3 tahun pertama, aku akan mengambil anak perempuanmu. Dan sesuai dengan perjanjian, maka engkau tak boleh menolaknya," imbuhnya sambil tangan kirinya memegang leher anak bungsuku. Aku melihat dengan jelas betapa tubuh si bungsu meronta-ronta sambil memanggil-manggil namaku. Aku hanya mampu menitikkan air mata, dan tanpa sadar aku menyebut asma Allah dan diteruskan dengan istighfar.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Seiring dengan itu, rohku kembali masuk ke badanku. Aku pun tersadar dengan tubuh lemas dan perasaan tak menentu. Dengan tertatih-tatih aku berjalan menuju ke rumah Abah Suta. Dan setibanya di sana, dengan terpada-pada aku menceritakan apa-apa yang baru saja aku alami. Abah, demi anak bungsuku, aku membatalkan niatku, kataku sambil menangis. Abah Suta hanya terdiam. Ia tak mampu berbuat apa-apa selain berkata, "Sekarang pulanglah. Semoga tak terjadi hal yang tak diinginkan di rumahmu. Sebab sebelumnya engkau telah menyanggupi segala resiko yang bakal kau terima." Abah Suta kepadaku. Dengan perasaan galau, aku segera berangkat pulang ke rumahku yang terletak di Tangerang. Dan di sepanjang jalan, tak henti-hentinya aku berdoa untuk keselamatan diri dan keluargaku. Tapi setibanya di rumah, aku melihat banyak orang yang sedang berkumpul. Melihat kedatanganku, dengan serta-merta salah seorang tetanggaku berlari dan langsung memelukku sambil berkata, "Tabahkan hatimu, ini semua sudah kehendak Allah." Tubuhku semakin lunglai. Di hadapanku kini terbujur kaku jasad anak bungsuku dalam keadaan yang mengerikan. Separuh tubuhnya hitam legam. Sambil menangis, istriku hanya bisa berkata, "Pak, kemana saja selama ini? Kemarin badan anak kita mendadak panas dan kejang-kejang. Mungkin karena terlalu panas, badannya langsung menghitam. Ia meninggal sekitar pukul 3 dini hari tadi, Pak," jawab istriku kepadaku. Akhirnya, rasa penyesalan langsung menghujam dalam relung hatiku yang paling dalam. Aku sadar dengan dosa yang harus kuterima. Selesai pemakaman, aku segera melakukan sholat taubat dan nasuha. Dan sejak itu, aku berjanji tidak akan pernah menyekutukan Tuhan dengan yang lainnya. Baik, sobat di mana ada misteri, itulah kisah nyata yang disampaikan oleh Bapak Fajar di Tangerang. Semoga bisa menjadi ibroh atau pelajaran bagi kita semua bahwa kita tidak boleh menyekutukan Tuhan dengan yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel di mana ada misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.